Teman-teman dan sahabatku dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, flyer daripada Mazda tanggal 19 sudah keluar ya. Tentunya main di Kecamatan Senori Tuban. Lakonnya ini adalah Wisanggeni Gugat. Ya, lakon Wisanggeni Gugat itu, lakon-lakon seperti itu saya juga tidak paham teman-teman. Apakah lakon Wisanggeni Gugat itu sama dengan lakon Wisanggeni Krido dikala pentas virtual ya tanggal berapa itu, tanggal 4 Juni ya di Sanggar Asabrata, atau beda? Kita tidak tahu tentu. Yang tahu adalah Mas Dalang. Jadi dalam mempelajari cerita-cerita wayang itu ternyata lakonnya macam-macam teman-teman ya. Seperti yang kita lihat ini adalah lakon Wisanggeni Krido. Oke teman-teman, yang jelas besok itu kan live streaming ya. Di situ tidak ada tercantum bintang tamu. Tapi harapannya ya pentas masa tetap semakin bagus seperti kemarin-kemarin ya. Walaupun tidak ada bintang tamunya, tentunya juga disadur dengan sinden-sinden dari Ngawi, dari Ponorogo, dari Wonogiri atau dari Jawa Tengah, biar tetap menarik dan mudah-mudahan dapat panggung yang representatif seperti biasa, yang luas sehingga kelihatan bagus. Teman-teman mungkin sambil sambil kita menanti pentasnya Mazda, ini perlu saya sampaikan, ini lakon-lakon Wisanggeni dan lain sebagainya itu, ayo kita belajar bercerita tentang wayang. Tapi nanti kalau kita tidak jelas, biar teman-teman yang paham untuk membenarkan dan melengkapi ya. Kadang-kadang cerita wayang itu memang membingungkan ya, tetapi tidak usah bingung ya teman-teman, karena cerita seperti itu. Seperti ini Wisanggeni ini putra Arjuna dengan Dewi Dresonolo dari Kayangan Jungring Saloko, putra Bathara Brahma, sudah sering ya. Jadi kemudian lakon-lakonnya yaitu ada Laire Wisanggeni, Wisanggeni Rabi, Wisanggeni Krido, ini ada Wisanggeni Gugat. Wisanggeni yang terlahir dari Arjuna dengan seorang bidadari ternyata Sakti Mandraguna. Kemudian kaitan dengan perang Baratayuda kok tidak ikut? Karena saya membayangkan dulu kalau perang Baratayuda itu kalau ada Wisanggeni saja kan semua kalah gitu loh. Ternyata ada cerita dari Wisanggeni itu mati atau meninggal sebelum perang Baratayuda. Memang sudah diskenariokan seperti itu, karena Wisanggeni kemudian Antareja, kemudian si Antasena itu memang dalam cerita Mahabharata tidak ada teman-teman. Yang ada itu putranya Janaka itu ya Abimanyu, kalau putranya Werkudara adalah Gatotkaca. Seperti itu. Jadi saya dulu berpikir kalau Wisanggeni ada Antareja, ada Antasena itu, kalau ada perang Baratayuda, 3 itu saja kan sudah menang semua. Ternyata seperti itu. Jadi sebelum perang Baratayuda, Wisanggeni, Antareja, Antasena itu ada lakon sudah mati dulu gitu loh teman-teman. Makanya perang Baratayuda sudah tidak ada ya, seperti itu ya. Kemudian mungkin teman-teman dan sahabat banyak yang belum tahu ya, putra Arjuna itu sebenarnya yang paling ganteng ini Bambang Irawan. Ibundanya bernama Dewi Ulupi. Tapi Bambang Irawan ini mati sebelum perang Baratayuda. Sebenarnya dikala akan ada perang Baratayuda itu dari pertapaan ya. Kemudian neneknya, kakeknya itu seorang pertapa sakti, ingin ke Pandawa, ingin ikut perang Baratayuda, tetapi di tengah jalan ternyata dibunuh oleh si Kolosrenggi. Karena dendam kesumat Kolosrenggi dengan Arjuna, yaitu akhirnya orang yang dipandang seperti Arjuna itu dibunuh oleh Kolosrenggi dikala sedang tidur dalam satu perjalanan. Inilah teman-teman gambar Kolosrenggi ya, yang membunuh Bambang Irawan putra Arjuna yang paling ganteng. Ceritanya seperti ini. Ini sebenarnya cerita menarik kalau ada lakon seperti ini ya. Mudah-mudahan Mazda dapat lakon seperti ini. Jadi Kolosrenggi itu lahir akibat cinta terlarang. Cinta terlarang karena hasil saresmi, hubungan suami istri antara kakak dan beradik.
Jadi ceritanya begini, di negara Gose Lomangleng itu ada muda-mudi anak raja yang bernama Jodo Gimbal dan Jodo Gini. Jodo Gimbal itu mengidolakan istri Arjuna, mungkin yang bernama Dewi Ulupi ya. Kemudian si Jodo Gini mengidolakan si Arjuna, jatuh cinta, cinta setengah mati ya. Podo wis gedene dewasanya berangkat. Jodo Gini pengen ketemu Arjuna dan Jodo Gimbal pengen ketemu Dewi Ulupi, seperti itu ya. Misalnya Dewi Ulupi kan ibunya si Bambang Irawan. Akhirnya membo semua, si Jodo Gimbal malih dadi Arjuna, Jodo Gini malih dadi Dewi Ulupi. Nah, di dalam perjalanan di sebuah hutan ketemu. Wah, lah ini akhirnya Arjuna malian kalau Dewi Ulupi malian. Saya seperti itu suweneng no, akhirnya di situ telah terjadilah hubungan suami istri, cinta terlarang gitu loh teman-teman, cinta terlarang antara Jodo Gini dan Jodo Gimbal yang malih ya, malian ya suweneng. Wah, akhirnya tidak usah banyak basa-basi, cintanya diterima karena itu kan bukan yang sebenarnya. Lah setengah itu lahirlah ini, lahirlah Kolos Renggi yang semakin besar menjadi raksasa gitu loh teman-teman. Akhirnya setelah lama-lama di tengah hutan itu ternyata aslinya nampak malih si Uluh, ternyata kue kue adikku, Uluh ternyata kue kakangku gitu loh. Akhirnya gara-gara jatuh cinta, gara-gara Arjuna, aku jadinya seperti ini. Saya ternyata akhirnya mengadakan cinta terlarang, akhirnya lahirlah seorang bayi yang bernama ini, Kolos Renggi ini. Akhirnya si Jodo Gimbal mencari Arjuna untuk balas dendam, padahal Arjuna tidak tahu apa-apa. Tetapi apalah artinya Jodo Gimbal mati, Jodo Gimbal terbunuh. Akhirnya si Dewi Jodo Gini dengan malu membesarkan anaknya ini di sebuah kerajaannya. Kemudian setelah si siapa ini namanya Kolos Renggi semakin besar, ini malu, sering ditanya teman-temannya, kok bapakmu di mana? Akhirnya tanya kepada ibunya, dijelaskan bahwa ayahmu itu adalah Pak Dimu sendiri bernama Jodo Gimbal. Loh kok bisa seperti itu? Akhirnya diceritakan ibundanya, diceritakan. Tapi apapun terjadi bahwa ayahnya, walaupun Pak D-nya itu matinya dengan Arjuna, ini Kolos Renggi berangkat ingin balas dendam. Kemudian diberitahu ciri-ciri bahwa Arjuna itu orangnya seperti ini ganteng seperti ini ya. Di tengah jalan kok ada ganteng dianggap Arjuna. Akhirnya si Bambang Irawan itu digigit, langsung lehernya patah mati sebelum perang Baratayuda. Seperti itu teman-teman ya. Oke. Kemudian putra Arjuna yang beneran ya ini, yang di dalam cerita Mahabharata ada, yaitu Abimanyu. Yang nanti Abimanyu punya putra namanya Parikesit karena juga pernah menerima wahyu Cakraningrat apa ya. Itu akhirnya putranya bernama Parikesit yang nanti mengganti atau menjadi raja di Hastinapura setelah usainya perang Baratayuda. Sedangkan Abimanyu ini istrinya adalah Dewi Siti Sendari, putra Prabu Kresna. Tapi dalam perjalanan pernikahan itu kurang bagus. Akhirnya ya istilah Arjuna tidak begitu diindahkan oleh Kresna seperti itu. Akhirnya Semar termasuk marah pada si Abimanyu ini. Tapi Abimanyu itu ya namanya baru jatuh cinta pada Dewi calon istrinya. Akhirnya ada insiden Semar di Idoni gitu bahasanya Indonesia apa di Idoni. Ya, akhirnya itu ada namanya lakon Semar Kuning teman-teman. Kalau tidak salah Semar Kuning itu akhirnya Semar nyedak nih seperti apa nanti kamu itu hidupmu akan begini. Termasuk akhirnya Abimanyu juga nikahi neneknya ya, Dewi Utari dari Matswapati itu kan pernah nenek. Kalau Arjuna mengatakan itu bule
Ya, tetapi waktu itu Abimanyu tidak jujur. Abimanyu tidak jujur mengatakan bahwa Abimanyu masih jejaka. Dan bahkan si Kolo Bendono, pamannya Gatotkaca, itu juga untuk dijak berbohong. Tapi Kolo Bendono tidak mau. Akhirnya kalau Kolo Bendono tidak mau berbohong, dipukul dengan Gatotkaca, mati. Setelah mati, karena Kolo Bendono itu cinta sekali dengan Gatotkaca, akhirnya matinya Gatotkaca juga dinanti di pintu surga itu loh oleh si Kolo Bendono. Dikala jemparingnya si Karno Basusino sebenarnya tidak nyampe kepada Megomalang ruang hampa udara, tetapi karena di situ ada Kolo Bendono, akhirnya Gatotkaca bisa mati. Seperti itu kan ceritanya wayang itu, seperti itu ya. Akhirnya ada rentetannya Abimanyu karena Gatotkaca saking sayangnya kepada Abimanyu, Gatotkaca berbohong juga bahwa pengen dapat Dewi Utari. Akhirnya harus berbohong kalau saya itu masih masih jejaka. Kalau saya bohong nanti mati saya diranjap Gaman Sewu. Akhirnya betul ada cerita Barata itu matinya itu ceritanya Abimanyu ranjap. Seperti itu teman-teman ya, ini ceritanya Abimanyu. Ya kalau salah dibetulkan ya teman-teman, ini ya, sambil menanti pentasnya Mazda ya. Kemudian sekarang putra daripada si Werkudara yang pertama itu Antareja ya. Jadi istrinya Werkudara itu macam-macam, ada Dewi Nagagini, dewa ular ya. Kalau Gatotkaca raksasa ya, Dewi Arimbi, ibunya Gatotkaca sebenarnya kan raksasa ya. Kemudian ibunya si siapa namanya Antasena itu Dewi Urangayu ya. Dewi Urangayu tapi itu adalah dewa gitu loh teman-teman. Jadi suaminya, istrinya si Werkudara itu macam-macam ya. Ceritanya ini Antareja ini sakti sekali, tapi ini akhirnya juga mati sebelum perang Bharatayuddha. Skenario-nya seperti itu. Kalau perang Bharatayuddha dia belum mati, yo Antareja Gatotkaca karo si Antasena saja sudah ngalahkan Kurawa gitu loh teman-teman. Ya seperti itu ya. Kemudian yang asli yang di Mahabharata ada ya ini. Ya ini Gatotkaca ini putra Werkudara dengan istrinya adalah anaknya raksasa yaitu Dewi Arimbi. Kemudian Gatotkaca ini diberi di saat kelebihan yang banyak, itu ada kelebihannya bahwa wayang-wayang yang bisa terbang itu paling tinggi Gatotkaca ini. Jadi Gatotkaca itu bisa terbang sampai Megomalang. Jadi Megomalang itu ibaratnya ruang hampa udara. Jadi banyak wayang yang bisa terbang. Akhirnya hanya Gatotkaca yang bisa terbang sampai ruang hampa udara. Makanya dikala senjata Karno Basusino itu ditamani kepada Gatotkaca, akhirnya Gatotkaca tahu sebenarnya saya itu kalau dengan Karno akhirnya saya akan mati, karena sudah ada riwayat ya, ada riwayat tentang bahwa Senjoto Manjing Warangka ya, itu ada ceritanya. Akhirnya terbang ke Megomalang, ke ruang hampa udara. Senjatanya sudah tidak nyampe teman-teman, Gatotkaca bisa aman di sana. Kemudian ada cerita tadi dikala Gatotkaca membunuh pamannya Kolo Bendono ya, dikala cerita menutupi tentang nikahnya Rabinesi Abimanyu dengan Dewi Utari tadi, si Kolo Bendono tidak akan masuk surga kalau belum bersama keponakan yang tercinta. Jadi lagunya itu Kunanti di Pintu Surga. Jadi si Kolo Bendono itu sering ditanya oleh Dewa, lah kamu kok tidak segera masuk ke surga? Karena Kolo Bendono itu raksasa tapi berhati mulia gitu loh teman-teman. Enggak, pokoknya saya tetap akan di sini saja, akan menanti keponakan saya namanya Gatotkaca itu loh. Jadi seperti itu, akhirnya dikala terjadi seperti itu, akhirnya si Kolo Bendono diberitahu oleh Dewa bahwa kamu sudah mulai harus bangun, kamu waktunya masuk surga, ini keponakanmu sudah ada di dekatmu, senjatanya Karno tidak bisa nyampe. Akhirnya
senjatanya dibawa oleh si Kolo Bendono, akhirnya Gatot bisa mati. Seperti itu teman-teman ceritanya. Jadi makanya kalau nanti ceritanya mati nih Gatot kemarin bayangan saya, jadi dikala Banjaran Gatot itu sampai mati nih Gatot tapi ternyata tidak, karena terlalu panjang teman-teman, terlalu panjang ya. Kemudian ini teman-teman, ini Ontosino ya, Ontosino gaya Yogyakarta ya. Kalau gaya Surakarta itu seperti Werkudara masa muda tapi agak kecil, dan ternyata dari Yogyakarta maupun Surakarta sering menggunakan Ontosino ini karena ini putra Werkudara yang paling dugal, ora iso boso kaya bapake. Ya, lebih pantas ini, ternyata Surakartanan sering banyak menggunakan ini. Dan katanya ada orang yang berpendapat bahwa munculnya Ontoseno itu justru dari wayang Banyumasan, tapi saya tidak tahu benarannya seperti apa. Akhirnya Ontoseno itu semakin tren. Dulu di masa-masa muda saya Ontoseno itu tidak begitu banyak, tapi sekarang ini lakon-lakon yang ada Ontosenonya itu menarik teman-teman ya. Ya, Ontoseno juga putra daripada Dewi Urangayu, sakti sekali, tapi juga meninggal sebelum perang Baratayuda. Karena kalau tidak meninggal, yo Ontoseno tok wis mengalah nih Kurawa loh teman-teman ya. Itu teman-teman cerita wayang ya, dari yang Wisanggeni, kemudian Putra Arjuna dan Putra Werkudara, seperti itu yang sekilas saya menceritakan ya semampu saya. Tapi kalau nanti ada yang salah, ada yang kurang pas, colong dilengkapi atau dibetulkan teman-teman. Karena juga banyak subscriber yang bingung cerita wayang itu. Ya memang kita sendiri juga bingung ya. Makanya itu yang saya sampaikan. Jadi mudah-mudahan pokoknya ini video ini saya buat malam tanggal 19, maka saya mengatakan malam ini besok. Itu teman-teman ya yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apapun cerita saya ini ada manfaatnya. Minimal oh itu tuh wayang Mahabharata itu seperti itu. Demikian teman-teman, terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video saya berikutnya.